Ada sebuah momen yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Momen ketika seseorang mulai melihat dunia secara berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kesadarannya mulai terbuka. Tiba-tiba, kehidupan yang selama ini terasa normal berubah menjadi sesuatu yang asing. Keramaian terasa kosong, percakapan terasa dangkal, dan hal-hal yang dulu dikejar mati-matian mendadak kehilangan makna. Di saat itulah, sebagian orang mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mereka merasa terpisah dari lingkungan sekitar, sulit menjelaskan isi pikirannya kepada orang lain. Bahkan terkadang merasa seperti sedang hidup di antara manusia yang masih tertidur, sementara dirinya dipaksa menyaksikan sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Namun, inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Kebangkitan spiritual tidak selalu datang sebagai cahaya yang menenangkan. Seringkali ia muncul sebagai keruntuhan diam-diam. Sebuah proses yang meruntuhkan identitas lama, menghancurkan ilusi, dan memaksa seseorang menghadapi sisi terdalam dari dirinya sendiri. Pengetahuan kuno dari Timur Tengah, Asia, hingga tradisi para sufi dan para pencari hikmah sejak ribuan tahun lalu selalu menyimpan pola yang sama. Jiwa manusia harus melewati fase-fase tertentu sebelum benar-benar memahami hakikat kehidupan. Bukan sekedar memahami dengan pikiran, tetapi merasakannya sampai ke inti keberadaan. Dan proses itu tidak nyaman. Ada fase ketika seseorang merasa sangat sendirian. Ada fase ketika hidup terasa kehilangan arah. Ada fase ketika luka lama muncul kembali tanpa ampun, seolah sesuatu dalam dirinya sedang dipaksa bersih dari dalam. Sebagian orang berhenti di tengah jalan karena takut menghadapi dirinya sendiri. Sebagian kembali tenggelam dalam distraksi dunia agar tidak perlu mendengar suara batinnya lagi. Tetapi ada juga mereka yang terus berjalan. Dan setelah melewati semua itu, cara mereka memandang hidup tidak pernah sama lagi. Dalam video ini, kita akan menyingkap 7 fase yang biasanya dialami oleh orang-orang yang mulai terbangun secara spiritual. Fase-fase ini tersembunyi di balik banyak penderitaan, perubahan besar, dan momen sunyi yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Dan yang menarik, semakin seseorang mencoba menghindari fase-fase ini, semakin hidup memaksanya menghadapi. Karena dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, bukan dunia luar yang pertama kali berubah, melainkan diri sendiri. Jauh sebelum dunia modern dipenuhi kebisingan, manusia kuno sudah memahami bahwa ada 2 jenis kehidupan yang dijalani manusia. Kehidupan pertama adalah kehidupan fisik, makan, bekerja, mengejar status, dan bertahan hidup sampai ajal datang menjemput. Namun kehidupan kedua jauh lebih misterius. Ia adalah perjalanan batin. Perjalanan untuk mengenali siapa diri manusia sebenarnya di balik tubuh, nama, jabatan, dan seluruh identitas yang melekat sejak lahir. Di berbagai peradaban kuno, perjalanan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang ringan. Di Mesir kuno, para pendeta percaya bahwa jiwa manusia tertidur di dalam dunia materi, dan hanya mereka yang mampu melewati ujian batin tertentu yang bisa lahir kembali secara spiritual. Di timur, para pertapa mengasingkan diri bertahun-tahun untuk memahami hakikat kesadaran. Sementara dalam tradisi para pencari hikmah, manusia dipercaya membawa cahaya ilahiyah dalam dirinya. Tetapi cahaya itu tertutup oleh ego, hawa nafsu, dan keterikatan duniawi. Menariknya, meskipun berasal dari tempat dan zaman yang berbeda, semuanya berbicara tentang pola yang sama, bahwa kebangkitan spiritual selalu diawali dengan kehancuran batin. Itulah sebabnya dalam banyak kisah kuno,
tokoh yang akhirnya menemukan kebijaksanaan hampir selalu melewati masa kehilangan, kesepian, pengkhianatan, atau penderitaan besar. Karena penderitaan memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki kenyamanan. Ia menghancurkan ilusi. Ketika hidup berjalan terlalu nyaman, manusia cenderung tertidur dalam rutinitas. Tetapi saat semuanya runtuh, seseorang mulai bertanya tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Dan pertanyaan itulah yang sering menjadi pintu awal kebangkitan. Para sufi kuno pernah menggambarkan manusia seperti cermin yang tertutup debu. Semakin banyak dosa, kesombongan, amarah, dan keterikatan duniawi, semakin buram cermin itu. Akibatnya manusia tidak lagi mampu melihat kebenaran dengan jernih. Maka perjalanan spiritual bukan tentang menambah sesuatu ke dalam diri, melainkan membersihkan apa yang selama ini menutupi diri sejati. Inilah bagian yang sering disalahpahami oleh dunia modern. Banyak orang mengira kebangkitan spiritual berarti selalu tenang, selalu bahagia, atau memiliki kemampuan mistis tertentu. Padahal dalam banyak ajaran kuno, tanda awal kebangkitan justru muncul dalam bentuk kekacauan batin. Hidup terasa berantakan, emosi menjadi lebih sensitif, dan seseorang mulai mempertanyakan hampir segala hal yang dulu ia yakini. Karena ketika kesadaran mulai terbuka, kebohongan tidak lagi terasa nyaman. Dunia modern jarang membahas hal ini karena masyarakat dibangun di atas distraksi. Manusia dibuat sibuk mengejar sesuatu di luar dirinya terus-menerus. Semakin sibuk seseorang, semakin kecil kemungkinan ia duduk diam dan bertanya, apa tujuan sebenarnya dari semua ini? Pertanyaan itu berbahaya bagi sistem yang bergantung pada manusia yang terus tertidur secara batin. Mungkin itulah sebabnya pengetahuan tentang transformasi jiwa sering disembunyikan dalam simbol, kisah, dan metafora. Tidak diberikan secara langsung kepada semua orang, karena tanpa kesiapan mental dan spiritual, pengetahuan seperti ini bisa disalahgunakan atau bahkan ditolak mentah-mentah. Dan ada satu hal lagi yang sangat menarik. Hampir semua tradisi kuno sepakat bahwa kebangkitan spiritual bukanlah akhir perjalanan. Ia hanyalah awal dari proses panjang untuk menghancurkan versi palsu diri sendiri. Awal dari peperangan melawan ego, dan awal dari perjalanan sunyi yang seringkali tidak dipahami oleh orang-orang terdekat sekalipun. Itulah sebabnya orang yang benar-benar terbangun sering terlihat berbeda dari kebanyakan manusia. Mereka mungkin tetap hidup di dunia yang sama, tetapi cara mereka melihat dunia sudah tidak lagi sama. Fase pertama biasanya datang tanpa peringatan. Bukan melalui suara gaib, bukan kilatan cahaya misterius, tetapi melalui sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kehancuran. Ada orang yang mengalaminya setelah kehilangan seseorang yang dicintai. Ada yang mengalaminya setelah dikhianati, gagal total, jatuh miskin, atau merasa hidupnya tiba-tiba kosong meskipun secara materi terlihat baik-baik saja. Di titik itu, sesuatu dalam dirinya mulai retak. Rutinitas yang dulu terasa normal mendadak terasa hampa. Hiburan tidak lagi benar-benar menghibur. Keramaian terasa melelahkan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kejar ternyata tidak mampu mengisi kekosongan di dalam dirinya. Inilah fase keruntuhan ilusi. Fase ketika kehidupan memaksa seseorang berhenti sejenak dan melihat dirinya tanpa topeng. Sebagian orang ketakutan saat memasuki fase ini, karena ego manusia selalu ingin mempertahankan identitas lamanya. Ia ingin tetap merasa aman dalam kebiasaan lama, meskipun kebiasaan itu perlahan menghancurkan jiwanya. Namun semakin seseorang mencoba melarikan diri, semakin kuat rasa hampa itu mengejarnya. Dan tanpa disadari,
Fase pertama ini sebenarnya adalah undangan. Undangan untuk mulai mencari sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar dunia fisik. Lalu, datang fase kedua, fase yang paling sunyi. Setelah ilusi mulai runtuh, seseorang biasanya merasa terasing dari lingkungannya sendiri. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan, kini terdengar kosong. Lingkaran pertemanan mulai berubah. Bahkan keluarga atau orang terdekat bisa merasa dirinya berbeda. Bukan karena ia merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena kesadarannya tidak lagi cocok dengan energi lama yang dulu mengelilinginya. Di fase ini, banyak orang mulai menikmati kesendirian. Bukan kesepian yang menyiksa, melainkan kebutuhan untuk menjauh dari kebisingan dunia. Mereka mulai mencari makna dalam keheningan, mulai merenung lebih dalam. Dan anehnya, semakin sunyi suasana di luar, semakin keras suara batin mereka berbicara. Inilah alasan mengapa banyak pencari hikmah di masa lalu memilih menyendiri untuk sementara waktu. Karena dalam kesunyian, manusia akhirnya mendengar dirinya sendiri. Tetapi fase ini juga berbahaya. Jika seseorang tidak memahami apa yang sedang terjadi, ia bisa merasa depresi atau menganggap dirinya rusak. Padahal sebenarnya jiwanya sedang melepaskan keterikatan lama sedikit demi sedikit. Lalu muncul fase ketiga, fase konfrontasi dengan bayangan diri. Dan inilah tahap yang paling dihindari manusia. Selama bertahun-tahun, manusia terbiasa menyalahkan dunia luar atas penderitaannya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir. Tetapi ketika kesadaran mulai terbuka, seseorang dipaksa melihat sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Luka lama, rasa iri, kesombongan, ketakutan, dendam yang belum selesai. Semua emosi yang selama ini dikubur mulai muncul ke permukaan. Rasanya seperti bercermin dan melihat wajah yang tidak ingin dilihat. Banyak orang mundur di fase ini karena terlalu menyakitkan. Mereka kembali menenggelamkan diri dalam hiburan, kesibukan, atau pelarian lain agar tidak perlu menghadapi isi batinnya sendiri. Tetapi mereka yang bertahan mulai memahami satu hal penting. Musuh terbesar manusia bukan dunia luar, melainkan ego yang hidup di dalam dirinya. Dan ego sangat licik. Ia bisa membuat seseorang merasa paling suci, paling bijak, bahkan paling spiritual. Padahal sebenarnya hanya terjebak dalam bentuk kesombongan yang lebih halus. Karena itu, dalam perjalanan spiritual sejati, seseorang tidak hanya belajar tentang cahaya, ia juga dipaksa mengenali kegelapan dalam dirinya sendiri. Dan ironisnya, semakin jujur seseorang menghadapi kegelapan itu, semakin dekat ia pada cahaya yang sebenarnya. Setelah seseorang berhasil melewati fase konfrontasi dengan dirinya sendiri, perjalanan spiritual memasuki tahap yang jauh lebih aneh. Fase keempat, fase kehancuran identitas. Di tahap ini, seseorang mulai merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Bukan karena ia gila, tetapi karena identitas lama yang selama ini ia bangun perlahan runtuh. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Karir yang dulu dibanggakan terasa tidak lagi memuaskan. Pengakuan manusia kehilangan daya tariknya. Bahkan tujuan hidup yang selama ini diyakini mulai terlihat rapuh. Dan inilah yang jarang dipahami banyak orang. Sebagian besar manusia hidup berdasarkan identitas yang dibentuk dunia luar. Mereka diajarkan siapa yang harus mereka jadi sejak kecil. Apa arti sukses? Bagaimana harus terlihat? Apa yang harus dikejar, bahkan bagaimana cara berpikir. Tetapi, ketika kesadaran mulai terbangun, seseorang mulai melihat bahwa banyak dari identitas itu bukan benar-benar dirinya. Hanya lapisan, topeng, program yang ditanam perlahan sejak lama. Maka di fase ini, banyak orang merasa kosong, seolah hidupnya kehilangan arah. Padahal sebenarnya, jiwanya sedang membersihkan ruang untuk versi dirinya yang lebih asli. Masalahnya, proses ini sangat tidak nyaman, karena manusia lebih takut kehilangan identitas daripada kehilangan harta. Itulah sebabnya banyak orang memilih kembali pada kehidupan lama, meskipun hatinya tahu ada sesuatu yang salah. Mereka takut dianggap berubah, takut dijauhi, takut tidak lagi cocok dengan dunia di sekitarnya.
Padahal, setiap transformasi besar selalu menuntut pengorbanan. Seekor ular tidak bisa tumbuh tanpa melepaskan kulit lamanya. Dan jiwa manusia juga tidak bisa berkembang tanpa melepaskan versi lama dirinya. Lalu datang fase kelima. Fase ketika intuisi mulai menguat. Ini bukan tentang kemampuan supranatural seperti yang sering dibesar-besarkan di internet. Justru kebangkitan spiritual sejati biasanya membuat seseorang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih peka terhadap kebenaran kecil yang dulu ia abaikan. Ia mulai bisa merasakan energi suatu tempat, mulai menyadari kebohongan di balik kata-kata manis, mulai memahami bahwa tidak semua yang terlihat baik benar-benar membawa kebaikan. Dan yang paling menarik, hidup mulai terasa seperti memberikan tanda, bukan dalam bentuk keajaiban berlebihan, tetapi melalui sinkronisitas kecil yang terus muncul berulang kali. Pertemuan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kalimat sederhana yang datang di waktu yang sangat dibutuhkan. Atau dorongan hati yang anehnya justru menyelamatkan dirinya dari keputusan buruk. Dunia modern menyebutnya intuisi. Tetapi para pencari hikmah kuno memahami bahwa hati manusia yang bersih memang memiliki kemampuan melihat lebih jauh daripada logika semata. Sayangnya, banyak orang tersesat di fase ini. Mereka mulai merasa dirinya spesial, merasa lebih terbangun dibanding orang lain, dan tanpa sadar, ego muncul kembali dalam bentuk yang lebih berbahaya, ego spiritual. Inilah jebakan terbesar dalam perjalanan kesadaran. Seseorang mungkin berhasil meninggalkan kesombongan materi, tetapi akhirnya terjebak dalam kesombongan rohani. Merasa paling sadar, paling suci, paling memahami rahasia kehidupan. Padahal semakin dalam seseorang memahami hakikat hidup, biasanya ia justru menjadi lebih rendah hati. Karena ia sadar betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta. Lalu akhirnya muncullah fase keenam, fase penerimaan. Di tahap ini, seseorang mulai berhenti melawan hidup. Bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi ia memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan manusia. Ada kejadian yang memang harus diterima, ada kehilangan yang memang harus dilepaskan, dan ada jalan hidup yang baru terlihat jelas setelah seseorang berhenti memaksa dunia mengikuti keinginannya. Hatinya mulai lebih tenang, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena untuk pertama kalinya ia tidak lagi menggantungkan kedamaian pada dunia luar. Dan disinilah banyak orang mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Kebangkitan spiritual bukan tentang menjadi manusia yang berbeda sepenuhnya, melainkan kembali menjadi manusia yang selama ini tertutup oleh ego, ketakutan, dan ilusi dunia. Masalah terbesar dalam perjalanan spiritual bukanlah bagaimana memulai, tetapi bagaimana tetap waras ketika hidup mulai berubah. Karena setelah seseorang melewati fase-fase kebangkitan tadi, dunia tidak tiba-tiba menjadi mudah. Tagihan tetap ada, masalah tetap datang, manusia tetap mengecewakan. Tetapi ada satu hal yang berubah secara perlahan. Cara seseorang memandang semuanya. Dan perubahan cara pandang itu mampu mengubah seluruh hidupnya. Orang yang mulai terbangun biasanya tidak lagi mengejar sesuatu hanya demi pengakuan. Mereka mulai memilih apa yang benar-benar memberi ketenangan batin. Mereka lebih berhati-hati terhadap lingkungan, terhadap energi manusia di sekitarnya, bahkan terhadap apa yang mereka konsumsi setiap hari. Bukan hanya makanan, tetapi juga informasi. Karena mereka mulai sadar, apa yang masuk ke dalam pikiran akan membentuk keadaan jiwa. Itulah sebabnya salah satu langkah paling penting dalam perjalanan ini adalah belajar diam dari kebisingan dunia. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan, tidak semua opini perlu dilawan, dan tidak semua orang akan memahami perubahan yang sedang terjadi dalam dirimu. Kadang, pertumbuhan spiritual justru menuntut seseorang mengurangi kebutuhan untuk selalu dimengerti. Di fase ini, banyak orang mulai menemukan kekuatan dalam kesendirian. Mereka mulai menikmati waktu tanpa distraksi, duduk dalam keheningan, merenung, memperhatikan isi hati sendiri. Karena dari situlah kesadaran tumbuh perlahan. Namun ada jebakan yang harus diwaspadai. Sebagian orang yang baru mengalami kebangkitan spiritual sering menjadi terlalu ekstrim. Mereka mulai merasa dunia sepenuhnya buruk, menjauh dari semua orang,
bahkan kehilangan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan nyata. Padahal hakikat perjalanan ini bukan melarikan diri dari dunia, tetapi hidup di dalam dunia tanpa diperbudak olehnya. Itulah mengapa para pencari hikmah sejati tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi hati mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dunia fana. Ada ketenangan yang berbeda dalam diri mereka. Mereka tidak mudah panik ketika kehilangan sesuatu, tidak mudah sombong ketika mendapatkan sesuatu, karena mereka memahami bahwa hidup terus berubah dan segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Lalu bagaimana cara menjaga diri tetap bertumbuh secara spiritual tanpa tersesat? Pertama, belajar jujur pada diri sendiri. Banyak orang ingin terlihat bijak di depan orang lain, tetapi tidak berani mengakui kelemahan dirinya sendiri. Padahal kesadaran sejati dimulai ketika manusia mampu melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng. Kedua, jaga hati dari kesombongan spiritual. Semakin seseorang merasa dirinya lebih sadar dibanding orang lain, biasanya semakin jauh ia dari kebijaksanaan yang sebenarnya. Orang yang benar-benar matang secara spiritual jarang merasa perlu membuktikan dirinya, karena kedalaman tidak pernah sibuk mencari pengakuan. Ketiga, biasakan hidup dengan kesadaran. Perhatikan bagaimana kamu berbicara. Perhatikan apa yang kamu dengarkan setiap hari. Perhatikan manusia seperti apa yang mengelilingimu. Jiwa manusia sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang terus diulang. Dan yang terakhir, jangan takut jika hidupmu mulai berubah arah. Banyak orang kehilangan kesempatan bertumbuh karena terus mempertahankan versi lama dirinya. Mereka tahu hatinya sudah tidak cocok dengan lingkungan tertentu, pekerjaan tertentu, atau pola hidup tertentu, tetapi tetap bertahan karena takut memulai ulang. Padahal terkadang kehancuran dalam hidup bukan hukuman, melainkan cara Tuhan mengosongkan tanganmu agar kamu berhenti menggenggam hal-hal yang salah. Dan semakin seseorang belajar melepaskan apa yang bukan untuk dirinya, semakin ringan perjalanan jiwanya. Pada akhirnya, kebangkitan spiritual bukanlah tentang menjadi manusia sempurna, bukan tentang terlihat paling bijak, bukan tentang memiliki kata-kata indah atau terlihat lebih suci dibanding orang lain. Perjalanan ini jauh lebih sunyi dari itu. Ia adalah proses panjang untuk mengenali diri sendiri di tengah dunia yang terus berusaha membentukmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Proses untuk menghancurkan ilusi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya manusia mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Dan itulah sebabnya tidak semua orang siap terbangun. Karena saat kesadaran mulai terbuka, seseorang tidak hanya melihat keindahan hidup, tetapi juga melihat kepalsuan yang selama ini tersembunyi. Ia mulai menyadari betapa banyak manusia hidup hanya mengikuti arus, mengejar sesuatu tanpa tahu alasan sebenarnya, tertawa, sibuk, dan berlari, sambil diam-diam merasa kosong di dalam dirinya. Namun, mereka yang berhasil melewati 7 fase ini biasanya menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia, ketenangan batin. Bukan ketenangan karena hidup tanpa masalah, tetapi ketenangan karena akhirnya memahami bahwa tidak semua hal harus dikendalikan, tidak semua kehilangan harus ditangisi selamanya, dan tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Sebagian luka datang untuk membangunkan. Mungkin itu sebabnya jiwa yang paling dalam sering lahir dari penderitaan yang paling sunyi. Dan mungkin alasan hidup terasa begitu berat akhir-akhir ini bukan karena kamu sedang dihancurkan, tetapi karena ada versi lama dirimu yang sedang dilepaskan. Jadi, jika saat ini kamu merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu, merasa lebih sensitif terhadap kehidupan, atau merasa ada sesuatu dalam dirimu yang perlahan berubah, jangan langsung takut. Bisa jadi, itu bukan akhir dari dirimu yang lama. Bisa jadi, itu adalah awal dari dirimu yang sebenarnya. Dan sekarang, pertanyaannya sederhana. Jika suatu hari seluruh ilusi dunia benar-benar runtuh di depan matamu, apakah kamu akan tetap mengenali siapa dirimu sebenarnya? Kalau video ini membuka sudut pandang baru dalam dirimu, tuliskan di komentar fase mana yang paling kuat kamu rasakan saat ini. Dan mungkin, tanpa disadari, ada banyak jiwa lain di luar sana yang sedang berjalan di perjalanan sunyi yang sama sepertimu.